kerja gitu kan. Oke guys, bertemu lagi dengan kita. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kerja ke luar negeri ya. Ini nggak fokus ke tentang Amerika aja gitu. Iya betul. Jadi untuk teman-teman yang generasi muda gitu yang masih bimbang mau kuliah ataupun mau kerja gitu gimana gitu ya. Jadi di sini kita akan membahas gimana sih peluang generasi muda gitu ya yang ingin memperbaiki nasib gitu, ingin mendapatkan gaji gede gitu ya. Iya, atau memiliki pengalaman lah yang lain daripada yang lain, intinya seperti itu. Pengen mencoba hal-hal baru gitu ya Bang ya. Iya betul, explore the world. Iya. Gitu. Explore the world. Jadi di video kali ini kita membahas seberapa besar sih peluang-peluang generasi muda Indonesia untuk bekerja ke luar negeri gitu. Jadi di sini kita bertanya ke teman saya ini karena dia udah banyak gitu guys ya, mengelilingi dunia bekerja gitu. Jadi menurut abang gimana bang untuk anak muda Indonesia yang maksudnya seberapa besar peluangnya jika mereka pengen mencoba kerja ke luar negeri gitu, pengen mendapatkan pengalaman, mendapatkan gaji gede gitu. Oke, pertama-tama selamat siang, selamat datang kembali di channelnya Rumpet 007. Yeah. Bang Thomas. Ini teman baik saya di sini. Ya, makasih bang, makasih. Sebenarnya saya kita mau berbicara lah, bincang-bincang santai juga untuk mengasih informasi ke generasi muda. Gimana sih cara untuk apa sih step yang harus dilakukan untuk generasi muda dapat masa depan yang lebih bagus atau pengalaman yang lebih daripada yang lain, atau bisa membantu mensupport keluarga lah, intinya seperti itu. Ini kita sebagai manusia ya, kalau kita tidak berusaha, tidak berhijrah atau tidak pergi dari komunitas, kalau enggak dari jalur nyaman dari desa atau dari wilayah itu, kita akan tetap seperti itu aja, tidak ada perubahan. Nah, ini seperti itu. Nah, kali ini karena Bang Thomas pengalaman di luar negeri juga ada. Alhamdulillah saya juga untuk keliling dunia juga udah pernah. Terus banyak juga rekan-rekan kita yang bekerja banyak sekali yang di luar negeri, bukan hanya di Amerika saja. Banyak peluang-peluang di sana yang benar-benar bisa merubah masa depan. Masa depan generasi muda Indonesia lah intinya. Oke, pertama-tama intinya kalau mau merubah, kita harus benar-benar niat dari hati. Gimana sih biar generasi muda itu bisa dapat kehidupan yang lebih bagus lagi, bisa membantu orang tua, bisa memiliki pengalaman yang lebih daripada yang lain. Intinya banyak sekali peluang-peluang di Indonesia, banyak sekali job-job offer yang diberikan dari pihak luar negeri, especially di bagian hospitality. Dunia perhotelan ya? Dunia perhotelan itu tidak perlu yang skill yang benar-benar mewah, atau skill yang benar-benar yang harus pinter sekali, harus profesor dan segala macam. Tidak ya. Dunia perhotelan yang penting adalah Anda itu balik lagi ke attitude dan keramah tamahan, intinya seperti itu. Dan yang paling penting itu bahasa bang ya mungkin. Ya, bahasa sebenarnya nomor 2 yang utama, tapi nomor 1 kita attitude, personality, dan juga kita keramah tamahan di situ. Dunia perhotelan itu sebenarnya Indonesia udah sangat terkenal dengan keramah tamahannya. Budaya Indonesia itu terkenal di dunia itu ya. Betul sekali. Jadi banyak peluang di Timur Tengah yang dengan notabene bisa berpenghasilan. Oke lah, kalau yang baru-baru mungkin 3-4 juta itu baru, tapi kan ada jenjang karir. Mungkin udah bisa step yang lebih tinggi lagi, bisa sampai 6 juta, 7 juta itu kalau Timur Tengah. Dengan harus melalui agen yang resmi, bukan agen yang benar-benar selalu uang dulu di depan atau segala macam. Karena sekarang juga banyak agen-agen gitu ya, Mak ya. Belum berangkat, kita masih step awal nih, masih interview, belum pun apa-apa udah diminta 20 juta untuk jaminan bla bla bla. Betul sekali. Jadi untuk teman-teman yang pengen keluar negeri, sebenarnya kalau ketemu agen yang baru-baru ketemu aja dia udah minta uang, sebenarnya itu agak jauhin aja ya. Iya, betul gitu. Dan proses juga harus ada di situ untuk proses. Jadi proses
mengembangkan diri lah, intinya invest ke diri sendiri. Untuk gimana sih biar misalkan saya mau ke perhotelan, gimana sih kita cara menghandle tamunya biar senang, gimana sih tata cara untuk menjamu tamu di rumah makan, gimana sih kalau kerja di hotel itu yang misalkan harus membersihkan kamar segala macam, itu karena di perhotelan peluangnya sangat besar sekali. Sangat besar ya. Sangat besar. Banyak negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja dan mereka minta ke Indonesia untuk jadi karyawannya. Seperti itu. Karena banyak juga ya negara-negara luar ini mereka kekurangan karyawan ya Bang ya. Contohnya seperti Amerika, Eropa, Timur Tengah itu mereka kekurangan karyawan. Jadi mereka berusaha mencari karyawan, apalagi khususnya Indonesia udah terkenal ya di dunia orang yang paling ramah, orang yang betul sekali. Orang yang apa namanya? Ya intinya pekerja keras gitu. Pekerja keras dan ramah di situ. Itu tinggal itu investnya ke diri sendiri, gimana kita bisa untuk mengembangkan diri kita di perhotelan dan juga di bahasa. Karena bahasa adalah faktor kedua biar bisa sukses di perhotelan. Karena kalau di luar negeri berarti harus belajar bahasa Inggris. Aduh susah segala macam. Tidak pikir seperti itu untuk invest daripada kalau kita kan nggak punya uang untuk invest usaha juga kadang-kadang gagal. Iya benar. Kalau invest ke diri sendiri kan tanpa modal belajar kan bisa dari video, dari mana aja kan gitu. bisa. Apalagi sekarang udah canggih ya, bisa seperti saya dulu juga gitu Bang. Saya kan tamat STM tuh. Itu serius ngitung 1 sampai 20 aja dalam bahasa Inggris saya nggak ngerti. Tapi karena saya tertarik kerja kemarin ke luar negeri, saya terus belajar dan memang saya sekolah juga kemarin. Cuman ada sekolah perhotelan yang cuma setahun saya ikutin. Di situ saya belajar terus gitu. Akhirnya sampai sekarang udah bisa gitu. Jadi sebenarnya sih ini ya kemauan sih sebenarnya menurut saya. Betul sekali. Jadi, yang penting ada kemauan juga. Ada kemauan, gak ada alasan sih saya nggak suka bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris. Sebenarnya itu cuma alasan doang. Betul Jadi sekali. kalau seandainya kita ada niat dan kemauan itu pasti bisa semua. Betul. Jadi ini Bang, kalau contohnya kan dunia perhotelan kan banyak nih orang negara luar mencari nih kan. Jadi biasanya untuk teman-teman yang biasanya belum ada pengalaman perhotelan gimana Bang? Perlu disekolahkan dulu atau ada sekolah khusus gimana nih? Banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang kursus aja sebenarnya bukan kuliah. Dengan paling cuma 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan nanti training di perhotelan, dibekali dengan perhotelan, bekali bahasa Inggris. Dan nanti harus ada pengalaman di hotel selama 6 bulan, 1 tahun. Dan step di berikutnya adalah tinggal nyari pekerjaan untuk di luar negeri. Jadi step awalnya tadi seperti saya sampaikan, invest ke diri sendiri, maksudnya knowledge tentang perhotelan, pengetahuan perhotelan dipelajari, bahasa Inggris dipelajari, terus cari pengalaman kerja di hotel di Indonesia, bukan hotel yang kecil-kecil ya, bintang 3, 4, 5 lah intinya. Minimal 4 ke atas lah. 4 ke atas itu lebih bagus lagi. Itu kalau di dunia perhotelan. Banyak sekolah di Indonesia, searching aja ya. Ada rekomen apa enggak? Rekomen tergantung dari daerah masing-masing. Gitu. Nanti kalau saya ngomong 1A dikira iklan. Kalau saya juga sebenarnya ada juga perhotelan di Purwokerto juga ada, saya punya juga ada. Itu Abang punya sendiri ya? Ya, itu punya sendiri. Bisa spill namanya nggak Bang? Namanya Global Hospitality Institute. Global Hospitality Institute. Itu di Purwokerto ya? Itu punya Bang sendiri ya? Iya betul, dan itu ada mesnya, bisa tinggal di mes di situ. Sudah termasuk mes, tapi nggak termasuk makan. Terus dikasih pendidikan bahasa Inggris dan perhotelan. Itu berapa lama Bang? 4 bulan di sekolah belajar, terus 6 bulan untuk cari pengalaman training di hotel. Seperti itu. Tapi ini bukan masalah iklan di Purwokerto aja, maksudnya ini kita bahas tentang masa depan rekan-rekan generasi muda. Misalkan di Medan mungkin ada, di Medan nggak masalah. Yang penting cari dulu itu sekolahannya seperti apa, bagus atau tidak, dan benar-benar membimbing atau tidak gitu intinya. Terus di Jakarta juga banyak. Kalau yang mau mahal ada juga yang kayak di Bandung yang 5 tahun, kayak NHI itu juga ada, tapi biayanya juga udah lumayan sekali. Tapi kalau saya pribadi ya nggak perlu sih yang lama-lama sih, yang mahal-mahal nggak perlu sih, karena ujung-ujungnya kita kan kerja di hotel juga sama orang yang lain kan gitu ya. Iya betul sekali. Jadi intinya kalau teman-teman ya
Ibaratnya pahami dulu skill menurut saya, dan juga yang penting itu menurut saya bahasa sih. Iya. Artinya Betul. kalau udah kita menguasai bahasa, kita akan pede kemanapun gitu. Mau kita ke Eropa, Amerika, mau kemana, itu pasti kita pede-pede aja gitu. Betul sekali. Itu yang penting harus yakin dulu, pede, dan harus ada niat. Iya, ada niat. Harus ada niat. Itu di bidang perhotelan banyak sekali, kayak di Timur Tengah banyak, terus di kapal pesiar juga banyak. Ya, apalagi sekarang kapal pesiar kan Kapal lagi pesiar lagi- viral-viralnya nih. Iya, Semua lagi anak banyak muda sekali. Indonesia rata mau ke kapal pesiar semua nih. Iya, di kapal pesiar banyak. Iya, Itu jadi- bagian perhotelan. Itu bagian perhotelan. Betul. Tapi di samping misalkan, oh saya sudah ada pengalaman welding, saya sudah ada pengalaman misalkan di pabrik, terus segala macam, banyak peluang lagi. Kita balik lagi ke masalah yang untuk masa depan, peluang-peluang di Di Jepang juga. Indonesia, di Jepang banyak. Dia di Jepang, pabrik-pabrik, di Korea. Ya, itu di Korea juga banyak. itu biasanya di Jepang mereka mencari pekerjaan tuh di pabrik ya. Di pabrik, rata-rata di pabrik, di perkebunan. Iya, dan perkebunan. Gitu. Tapi sekali lagi balik lagi, karena banyak peluang seperti itu, banyak juga yang digunakan untuk mencari uang instan di Indonesia. Jadi ada buka agent yang mahal, narik-narik tapi nggak berangkat. Iya, Nah, iya. di situ jadi banyak generasi muda yang akhirnya males, takutnya terjebak lah. Di situ jangan menjadi kecil hati, akhirnya nggak mau, tapi harus memilah dan memilih dengan baik. Gitu. Oh, dipelajari. Oh, saya ada nih flyernya, dipelajari di situ. Oh, ini baik, bagus. Ya udah, yang penting intinya jangan terlalu banyak uang di depan dulu itu. Iya. Itu bagus intinya seperti itu. Dan step-stepnya dan reviewnya. Kalau reviewnya banyak, bagus, berarti itu tempatnya bagus. Iya, iya. Itu di Jepang banyak. Terus di Korea juga banyak juga di Korea. Karena sekarang Australia juga banyak ya. Australia bukan juga Australia gitu. Cuma untuk Australia sebenarnya belum resmi banget dari pemerintahannya kalau yang Australia, tapi emang mau dibuka emang untuk kita lah, untuk orang Indonesia untuk bekerja di Australia. Iya. Gitu. Di Jadi- Australia juga. Jadi banyak sekali peluang-peluang untuk generasi muda untuk merubah nasib, terus untuk membantu mungkin keluarga biar dapat kehidupan yang lebih bagus lagi. Iya. Dan sekali lagi ini adalah untuk generasi muda yang ingin langsung bekerja lah. Tapi kalau yang saya mau sekolah dulu S1, S2 jadi direktur, dan itu nggak masalah, itu bagus lagi karena generasi muda yang seperti itu yang punya modal untuk kuliah. Jadi ini untuk generasi muda yang masih bimbang gitu ya. Dia antara kuliah atau mau kerja gitu. Jadi jujur sih, pengalaman saya pribadi itu lebih saya yang merubah nasib saya itu setelah kerja ke luar negeri sih. Gitu. Jadi biasanya kan di Indonesia kan standar gajinya bla bla bla, rupanya segitu kan standar gaji di Indonesia itu kan biasanya kan seperti itu gitu kan, UMR gitu. Jadi pas kita ke luar negeri kan tau lah mata uangnya lebih gede, gajinya beratus-ratus kali lipat gitu. Jadi itu sih yang merubah nasib saya gitu. Jadi untuk teman-teman ya kalau masih bimbang atau gimana gitu di Indonesia gitu kan, sebaiknya kalau ada niat lebih baik kerja ke luar negeri. Itu udah pasti merubah nasib, nggak mungkin nggak Bang ya? Iya, betul pasti sekali. karena dari segi gaji aja udah pasti jauh lebih tinggi di Indonesia gitu. Terus pengalaman juga Pengalaman juga pasti lebih banyak dapat pengalaman di luar gitu. Tapi ya itulah. gitu. Ya nanti intinya banyak sekali peluang-peluangnya di situ, termasuk yang ke pabrik itu ke Korea, Polandia. Tapi sekali lagi ini sebelum kita finishing videonya, sekali lagi baik-baik harus pintar-pintar memilah dan memilih agentnya. Iya. Agentnya harus memilah dan memilih. Jangan menjadi akhirnya kalian tidak mau untuk maju, tapi harus selektif, benar-benar selektif, mana yang bagus, mana yang tidak. Seperti itu. Kalau misalkan udah googling dan udah menemukan, terus masih ragu, tinggal nanti japri aja. Bang Thomas, kira-kira saya ada agent ini, saya di sini dekat rumah ini segala macam. Coba nanti bisa dijapri ke Bang Thomas seperti apa pertanyaannya. Nanti kita bisa bareng-bareng lah mempelajari. Oh itu bagus, silakan gitu. Oh itu tidak bagus, coba cari yang lain gitu. Nanti sama-sama kita cari informasi lah gitu. Seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan, karena ini sudah mau sampai ke tujuan,
Jadi nanti kalau ada pertanyaan langsung aja japri ke Bang Thomas. Nanti kalau itu kita jawab bareng-bareng, kalau enggak kita buat lagi video berikutnya tentang pertanyaan itu dan kita jawab seperti itu. Gimana Bang Thomas? Ya, aman-aman, bagus ya. Jadi kalau untuk teman-teman ada pertanyaan yang dan kurang yakin dengan agensi ya bisa japri di kolom komentar. Jadi nanti coba kita cari informasi ya dengan agennya. Ya, betul sekali. Oke. Jadi masih ada lagi Bang, cukup? Oke, cukup. Good luck buat kalian semuanya yang ingin merubah nasib. Dan sekali lagi kayak Bang Thomas kata-katanya itu harus benar-benar niat, jangan malas. Ya, Oke. harus wajib niat dan tetap semangat. Thank you. Salam sukses ya. Salam sukses. Oke, Oke, sampai bye-bye. jumpa lagi guys. Bye.